Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Baik bagi Anda yang sedang menjalani work from home atau Anda yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, penambahan kasus COVID-19 di Jawa Timur kembali memecahkan rekor. Data dari Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur menunjukkan adanya tambahan kasus sebanyak 2.548. Jubir Satgas COVID-19 Jawa Timur, Dr. Makian Jibril menyampaikan angka tersebut merupakan penambahan kasus tertinggi selama pandemi sejak Maret 2020. 15 kabupaten dan kota menyumbang kasus terbanyak harian, yaitu sebanyak 346 dari Ngawi, 154 dari Lumajang, 150 dari Tuban, 98 dari Bojonegoro, 88 dari Banyuwangi, 86 dari Nganjuk, 85 dari Kota Madiun, 85 dari Situbondo, 83 dari Bondowoso, 82 dari Kabupaten Mojokerto, 80 dari Kabupaten Malang, 78 dari Kabupaten Madiun, 77 dari Sumeneb, 73 dari Kota Surabaya, dan sebanyak 67 dari Sidoarjo. Satgas COVID-19 Jawa Timur kembali menghimbau pada warga Jawa Timur agar mengurangi mobilitas, mengenakan masker, dan menghindari kerumunan. Selanjutnya pemirsa, di tengah melonjaknya kasus COVID-19 Jawa Timur, kabar duka kembali datang dari tenaga kesehatan. Dari catatan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Jawa Timur, selama 5 hari sejumlah belasan dokter meninggal dunia di awal Juli tahun 2021. Kabar tersebut diungkapkan Ketua IDI Jatim, Dr. Sutrisno melalui akun Instagramnya @ID Jawa Timur. Sutrisno menyampaikan para dokter dan nakes lainnya sudah berusaha dalam menangani pandemi COVID-19 ini. IDI Jawa Timur juga tak menyerah dan terus berjuang melawan corona ini. 11 dokter yang meninggal positif COVID tersebut berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur, yaitu 3 dari Surabaya, 1 dari Situbondo, 2 dari Gresik, 1 dari Banyuwangi, 1 dari Sampang, 2 dari Sidoarjo, dan 1 dokter dari Nganjuk. Adapun dokter yang telah gugur yaitu Dr. Didi Sulasmono, anggota IDI Banyuwangi, Dr. Wardi Azari Siagian, anggota IDI Sidoarjo, Profesor Muhammad Hasan Mahfud, anggota IDI Surabaya, Dr. Aldila Fitrianto, anggota IDI Situbondo, Dr. Zainul Arifin, anggota IDI Gresik, Dr. Kambali Robin Asyah, anggota IDI Sidoarjo, Dr. Sulistiawan, anggota IDI Sampang, Dr. Haji Maksum, anggota IDI Gresik, Dr. Ilham Pramudani, anggota IDI Nganjuk, Dr. Azami Denas Azinar, anggota IDI Surabaya. Pemirsa, untuk meningkatkan herd immunity masyarakat melawan virus COVID-19, vaksinasi secara massal terus digelar di berbagai wilayah di Kota Malang. Salah satunya diselenggarakan di Puskesmas Kendal Kerep, Sulfat. Puskesmas Kendal Kerep, Sulfat, Kota Malang membuka layanan vaksinasi COVID sejak tanggal 5 Juli 2021. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerumunan saat vaksinasi, pendaftaran tidak lagi dilayani secara manual, namun dengan mengisi form pendaftaran melalui Google Form. Untuk saat ini antusiasme vaksin pada masyarakat memang cukup tinggi ya. Saat ini untuk mekanisme pendaftarannya kami melalui online lewat Google Form itu dengan kuota 150 orang per harinya. Ini sampai hari
hari Jumat besok sudah full kuotanya. Itu seminggu kita 5 hari kerja itu kita melakukan vaksinasi sampai kapan? Sampai vaksinnya habis. Iya, sampai vaksinnya dari dinas habis. Jadi memang pendaftarannya melalui Google Form. Nanti setelah itu akan mendapatkan balasan email untuk nomor antrian beserta jam kedatangannya untuk menghindari penumpukan pasien. Jadi kalau memang dapatnya nomor yang di atas 100 bisa datangnya lebih siang, tidak numpuk semua di pagi hari seperti itu. Saat ini target vaksin di Puskesmas Kendal Kerep sementara masih diutamakan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kendal Kerep. Namun selanjutnya target vaksin dibuka untuk seluruh masyarakat umum tanpa melihat domisili atau KTP. Dinia dan Hafiz melaporkan. Masyarakat Kota Malang sangat antusias untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Di Puskesmas Kendal Kerep Sulfat dalam sehari sebanyak 150 kuota vaksin terdistribusi. Antusiasme warga Kota Malang untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 terlihat dari antrian di Puskesmas Kendal Kerep Sulfat. Masyarakat mengantri dengan tertib seluruh proses vaksinasi, mulai dari pengecekan tekanan darah, proses screening kesehatan, penyuntikan vaksin, observasi, dan setelah dipastikan tidak ada keluhan, warga bisa langsung menerima sertifikat vaksin. Sekarang kan katanya ada varian baru Delta itu kan. Katanya itu nyerang nggak melihat umur, nggak kayak yang varian sebelumnya, cuma usia lanjut sama punya penyakit bawaan. Tapi banyak teman-teman yang usia muda itu juga kena sampai masuk rumah sakit itu juga banyak, makanya takut. Tanggapannya sih positif, banyak yang antusias juga dari warga setempat. Yang utama sih buat kedepannya semoga jadi lebih baik gitu aja sih. Kalau masnya, kenapa motivasinya untuk mengikuti vaksin ini? Ya ingin segera selesai aja lah pandemi ini dan biar kegiatan lainnya biar lebih aman gitu aja sih. Karena saya kan kader di di RW 6, terus kelurahannya di sini ya di sini aja. Ini Bu, apa pendapatnya Ibu terkait dengan vaksinasi COVID ini, Bu? Kepinginnya sehat ya Mbak ya, kepinginnya sehat. Kayak gitu aja wis kepingin sehat. Tapi Bu, tadi sudah di screening, ada keluhan nopo komisi. Screeningnya bukan tadi yang waktu di kader kemarin itu. Ibu usianya berapa Bu? 60. 60 tahun. Iya. Masya Allah, sehat selalu. Amin, amin. Sami-sami. Terima kasih Bu. Bagi Anda yang ingin mendapatkan update informasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kendal Kerep, Anda bisa memantau info di Instagram Puskesmas Kendal Kerep, yaitu di @pusk.kendalkerep. Dinia dan Hafiz melaporkan. Pemirsa, tren perawatan diri yang makin meningkat memberikan banyak peluang bisnis di masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu latar belakang terciptanya Maskui Kefir, sebuah produk perawatan diri yang berbahan dari olahan susu sapi perah. Produk berbahan lokal ini digagas oleh mahasiswa Universitas Brawijaya. Di bawah bimbingan Dr. Setyoyono Yudo, para mahasiswa ini menciptakan peluang pemanfaatan susu menjadi produk kosmetik sekaligus membuka lapangan kerja baru. Maskui Kefir dibangun untuk membantu masyarakat menemukan produk kecantikan yang aman bagi kulit dan kesehatan, sekaligus meningkatkan imun penggunanya. Produk ini berbahan dasar susu sapi yang difermentasi dengan grain kefir selama 5 hari. Jadi ide pertama Maskui Kefir ini, jadi waktu pas itu kan aku magang tuh di BBPP tuh Kak, Balai Besar Pelatihan Peternakan. Nah di situ tuh aku ditempatin di divisi pengolahan susu di sapi perah kayak gitu. Terus aku tuh di lab selama sebulan. Nah ngolah semua
olahan susu. Jadi susunya tuh diolah buat jadi jadi kefir, jadi yogurt, jadi keju mozzarella, jadi stik susu, pokoknya semua olahan susu kayak gitu. Nah terus aku tuh kayak interest sama si kefir ini kayak gitu kan, karena jarang juga sih misalnya orang-orang tuh jarang tahu kefir, taunya yogurt, lebih famous yogurt gitu daripada kefir gitu. Padahal manfaatnya nggak kalah gitu loh dari si yogurt. Nah terus akhirnya aku tuh kayak belajar lagi kan tentang kefir gitu, tanya-tanya gitu ke ibu labnya gitu. Terus habis itu ibu labnya tuh bilang selain diminum kefir ini juga bisa jadi masker kayak gitu. Terus akhirnya aku tanya gimana prosesnya. Terus ibunya bilang disaring yang bagian curd-nya kayak gitu. Jadi si kefir ini kalau udah difermentasi itu tuh bakal misah jadi 2 bagian. Di atasnya itu bagian curd yang putih, yang di bawah tuh bagian bening, itu whey-nya gitu. Jadi di atasnya ini yang curd yang putih itu bisa dijadiin masker, bisa dijadiin scrub juga. Pemirsa, keluarga besar Universitas Brawijaya kembali berduka karena salah satu guru besar dan sesepuh Universitas Brawijaya meninggal dunia pada Rabu 7 Juli 2021, yakni Profesor Kafrawi, mantan dekan Fakultas Hukum pada tahun 1972 ini merupakan generasi Universitas Brawijaya pada masa awal dan salah satu sosok yang menjadi panutan bagi warga UB. Profesor Kafrawi lahir di Blitar pada tanggal 26 Juli 1935 dan meninggal pada usia 86 tahun di Rumah Sakit UMM yang akan dimakamkan pada hari ini, Kamis 8 Juli 2021. Pada penghormatan terakhir yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Brawijaya secara daring ini, Ketua Senat Universitas Brawijaya, Profesor Arifin mengungkapkan bahwa sosok Profesor Kafrawi merupakan salah satu perintis Universitas Brawijaya, terutama untuk Fakultas Hukum, dan figur yang menjadi panutan baik di kampus maupun masyarakat sekitar. Profesor Kafrawi merupakan dekan FHUB keempat yang menjabat pada tahun 1972 hingga 1974. Selain pernah menjabat sebagai dekan, Profesor Kafrawi juga pernah menjabat sebagai pembantu dekan 2 FHUB pada tahun 1966 dan membantu rektor 1 pada tahun 1988. Berbeda dari umumnya, jika selama ini daging kurban habis dalam hitungan hari atau minggu, maka berkurban di Yatim Mandiri, daging kurbannya dapat dirasakan sepanjang tahun. Hal ini karena di Yatim Mandiri, daging kurban tidak dibagikan dalam kondisi segar, namun dijadikan kornet, kaleng, yang dapat dibagikan selama setahun penuh. Daging kurban dalam bentuk kornet ini juga dapat dijadikan sebagai bahan makanan instan saat berencana atau bencana alam di masyarakat terjadi. Kornet daging hingga pengepakannya pun telah memenuhi standar produksi yang baik dan memiliki izin BPOM dan sertifikat halal. Untuk program Super Kurban ini sudah bisa kita mulai dari awal Juni, Pak. Jadi awal Juni bagi masyarakat yang pengen menitipkan kurban sudah bisa kita himpun untuk nantinya kita laksanakan penyembelihan di hari tasyrik. Nah, untuk sasaran kurban kepada seluruh masyarakat yang mungkin punya kesempatan untuk berkurban, untuk donatur juga, Yatim Mandiri juga semua kalangan masyarakat ini kita sasar untuk bisa berkurban ke Yatim Mandiri lewat program Super Gizi Kurban. Nah, target kita untuk yang di Malang kita bisa bisa 80-an pekurban yang bisa kita himpun nantinya. Iya, produk ini kelebihannya adalah ini produk yang bisa tahan lama, artinya sengaja kita kemas untuk tidak langsung habis seketika. Karena biasanya kan kalau kurban itu kan banyak daging mentah, banyak di masyarakat dan harus habis seketika, paling enggak 1 pekan. Nah, kalau ini program ini kita buat untuk masa selama 2 tahun. 2 tahun ini harapannya bisa untuk
ke kebencanaan, ke masyarakat terpencil, dan tidak habis ketika kita sampai 2 tahun. Ya, itu. Dan ini secara higienis sudah di stempel dari BPOM ya, artinya secara kehalalannya dan juga secara keislamannya sudah dijamin oleh pihak Dewan Syariah. Kalau untuk penyalurannya sendiri kemana itu, Pak? Penyalurannya ya kalau untuk yang di Malang Raya, di daerah pelosok, dan juga mungkin di daerah kebencanaan. Tapi kalau misalkan katakanlah ada bantuan atau ada musibah di luar kota dan itu membutuhkan support dari kita, ya biasanya kita ikut untuk ke sana juga. Artinya juga bisa untuk mensupport ke daerah bencana kalaupun itu dibutuhkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari Senin sampai Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.